penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ini hari yang minggu yang ketiga ya. Kita ibadah ya. Diberikan kita kebebasan untuk beribadah di gereja. Beribadah di gereja dengan protokol kesehatan yang ada. Puji Tuhan Bapak Ibu, memang untuk memulai segala sesuatu itu tidak mudah. Memulai segala sesuatu tidak mudah, yang dimana sekian lebih kurang 3 bulan kita, masa-masa kita live streaming, sehingga banyak orang sempat Bapak Ibu, saya berbicara dengan beberapa orang, udah Pak Pendeta ngapain lagi ke gereja, live streaming aja, katanya begitu. Tapi itu bukan jemaat kita, itu jemaat orang lain, kan begitu ya. Saya berharap jemaat GB Karisma tidak ada yang punya konsep seperti itu. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu bilang ya. Ya men? Ya, jadi saya nasihatin beliau juga masih ngeyel Bapak Ibu Saudaraku, dan yang satunya juga begitu dengan gereja yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan hari yang berbeda. Saya ketemu dengan banyak orang dan mereka mengatakan buktinya kan baik-baik saja daripada kita nanti kena corona dan segala macamnya. Saudaraku, tantangan gereja yang saat ini yang muncul adalah bagaimana umat kembali beribadah seperti yang biasa. Itu tidak mudah, karena bagi mereka ada yang memang sudahlah live streaming aja bisa, atau punya konsep kan banyak pendeta-pendeta lain yang live juga, kan bisa kita nonton seperti itu. Itu saudara yang kasih, hal-hal yang seperti itu yang terkadang membuat kita sebenarnya menjadi orang Kristen yang tidak punya pendirian, atau orang Kristen yang labil sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan Anda dan saya punya konsep seperti itu. Di mana kita tertanam, di mana kita bersama-sama mengembangkan gereja, dan percayalah Saudaraku, masa-masa seperti ini adalah masa-masa proses, masa-masa ujian yang diberikan Tuhan, yang diizinkan Tuhan terjadi atas setiap kita orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana kita lihat hari-hari ini, bahwa memang ada gereja yang sudah beribadah, ada yang tidak. Daerah Surabaya belum bisa beribadah, saya kurang tahu persis, kemungkinan di Balikpapan juga belum, tetapi di daerah-daerah yang lainnya Bapak Ibu Saudara yang kasih sudah beribadah seperti biasa. Dan juga beberapa gembala yang saya tanya adalah ada gerejanya yang memang di mana jemaatnya antusias, kepingin rasanya beribadah di gereja tapi tidak bisa. Tetapi ada jemaat gereja yang gerejanya sudah diperbolehkan, jemaatnya hanya segelintir orang saja yang datang. Itulah keanekaragaman manusia itu. Itulah keunikan manusia itu. Seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan orang itu, kita tidak bisa untuk menuntut orang itu seperti apa yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, beberapa teman saya mengatakan demikian, gereja kami sudah diperbolehkan tapi jemaat masih takut, katanya begitu. Tetapi di kampung-kampung Bapak Ibu Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya ada di Berau, di sana Bapak Ibu Saudaraku, itu gereja ternyata tidak ada yang namanya takut dengan corona. Tidak ada. Mereka beribadah seperti biasa. Dan yang anehnya, saudara yang kasih, tidak ada yang namanya pakai masker. Bingung juga kita. Kita yang datang ke situ, kita salamnya begini. Kok begitu Pak Pendeta katanya? Wah, saya tetap buat salam yang begini. Saya tetap pakai masker, kan karena kita juga sudah terbiasa pakai masker. Dan di kebun-kebun sawit Bapak Ibu Saudaraku, itu juga saya buat salam begini. Ngapain Pak Pendeta, di sini kan yang ada di sini lalat, yang ada di sini agas, yang ada di sini sawit, katanya begitu. Saudaraku, terkadang kalau kita datang ke sana pakai apalagi yang dipakai ibu, yang kita sediakan di gereja, dibilang kita orang gila kita ini. Karena saya pakai yang begituan yang dipakai ibu. Saya pakai yang pelindung wajah, saya pakai, dibilang saya orang aneh. Orang aneh. Dan kalau Anda pun datang ke gereja Bapak Ibu di sana pakai yang beginian, manusia planet dari mana itu? Katanya begitu. Saudaraku, itulah hal-hal yang memang terjadi, tetapi di beberapa daerah itu tidak berdampak dan tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran. Mereka beraktivitas sebagaimana biasanya, tetapi saya yang datang dari Samarinda tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Saya salaman juga begini Bapak Ibu, dan ada pendeta, salah satu pendeta Pentakosta juga,
Dan dia salam saya begini kan, dia salam, maaf Pak, salamnya harus begini. Saya bilang, loh kenapa begitu Pak Pendeta? Ya memang sudah terbiasa yang begini. Kan gitu ya, untung enggak begini. Haleluya. Sepanjang saya ngobrol juga pakai masker enggak enak. Seorang manajer Bapak Ibu ngomong juga dengan saya, dia juga enggak terlalu dengar suara saya, saya juga mendengar suaranya juga enggak terlalu jelas. Apa ngomong apa tadi Pak? Akhirnya buka masker juga sedikit begini, supaya jelas, supaya keputusan dan kebijakan tidak salah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, yang Anda datang ibadah saat ini, kalau pakai masker bernyanyi kan kurang enak kan gitu ya? Betul enggak? Kayak orang sumbing kita kan begitu. Makanya disediakan itu pelindung wajah supaya Anda leluasa untuk bernyanyi, kan begitu ya. Dan kalaupun Anda terlalu serius, apalagi tadi lalu girang, itu tidak muncrat ke orang lain karena ada pelindung wajah. Kita menyiapkannya semuanya. Kalau Anda lebih merasa takut, tetap pakai masker dan juga pelindung wajah. Kita siapkan supaya safety-nya lebih baik dan lebih bagus semuanya. Saya minggu yang lalu khotbah di seberang itu pakai pelindung wajah. Pakai pelindung wajah. Seperti yang mereka pakai, saya pelindung wajah, nanti saya kirim fotonya ke Anda kalau tidak percaya Bapak Ibu. Saya khotbah pakai pelindung wajah. Kenapa di sini Pak Pendeta tidak bisa pakai pelindung wajah? Karena mic-nya begini. Bagaimana nanti? Saudara-saudara, tidak bisa. Karena kemarin kalau saya di sana pakai mic-nya yang ada di telinga. Jadi pakai seperti itu lebih mudah dan lebih praktis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita sama-sama tetap pakai masker. Kalau Anda memang lebih nyaman lagi pakai pelindung wajah, supaya Anda bisa bernyanyi dengan leluasa dan lebih baik. Puji Tuhan, langsung saja kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kitab 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak tahan uji. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu agar Anda mencerna dan memahami. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Berapa banyak di antara Anda Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebenarnya banyak kita tidak tahan uji di dalam sebuah perjalanan kehidupan. Sebabnya kalimat terakhir dikatakan, sebab jika tidak demikian, sebenarnya kamu Charles Manurung tidak tahan uji. Masing-masing kita berbeda prosesnya. Adapun mungkin ada yang sama, tetapi lebih banyak yang tidak sama. Masing-masing kita Bapak Ibu Saudaraku berbeda ujiannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak di antara kita, seperti Alkitab mencatat, seperti Paulus berkata, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Mungkin di antara kita Bapak Ibu pernah merasakan dan pernah mengalami ragu akan kuasa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Berapa banyak di antara umat Tuhan dan termasuk Anda yang hadir hari ini mulai bimbang, mulai ragu di dalam setiap perjalananmu ketika ada proses, ada ujian. Dan di mana Yesus yang kau yakini, yang 2000 tahun yang lalu banyak melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Keraguan dan kebimbangan inilah yang membuat kita sedang diproses, apakah kita tahan uji atau tidak. Makanya dalam sebuah ujian itu, kita mengetahui apakah kita berhasil di dalam menjalani hidup, apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan, apakah benar apa yang kita katakan, Yesus, yes, Tuhan, yes, Allah, yes, kuasanya, yes.
Apakah Anda, kata yes itu, di dalam setiap perjalananmu engkau tetap praktekkan sehingga apapun yang kau alami, engkau tetap berkata, aku tidak pernah takut menghadapi situasi dan kondisi apapun. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Sebenarnya masa-masa corona ini adalah sebuah ujian untuk kita masing-masing. Apakah kamu tetap teguh dalam imanmu? Apakah engkau tetap teguh kepada Kristus? Apakah engkau tetap teguh dalam setiap persekutuanmu, dalam setiap jam-jam doamu, dalam setiap perjalanan hidupmu? Apakah engkau tetap teguh dalam imanmu kepada Dia? Masa-masa corona ini, apakah Anda tetap teguh untuk tetap terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus Tuhan temukan ada penyembahan dalam dirimu, terus Tuhan temukan engkau terus merenungkan dan memperkatakan firman, atau mulai berkurang? Inilah yang menjadi sebuah problema, inilah yang menjadi sebuah masalah. Atau Anda, saudaraku yang kekasih, membiarkan dirimu pasrah dengan sebuah keadaan, membiarkan dirimu, ya sudahlah, kita jalani saja, mau mati ya matilah. Mungkin ada juga yang berkata demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sebuah hal yang terjadi saat ini, yang sifatnya mendunia, maka disinilah kita sedang diuji. Kapan Tuhan membiarkan itu ujian itu terjadi? Pada saat Anda dan saya mengalami masalah, diperhadapkan dengan sebuah problema, diperhadapkan dengan sebuah tantangan, rintangan. Kapan itu? Pada saat ini. Pada saat ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam imanmu? Kita uji diri kita sendiri. Masa-masa corona ini, Anda akan tahu siapa dirimu. Saya ulang sekali lagi, masa-masa corona ini Anda akan mengerti dan memahami siapa sebenarnya diri Anda dan saya. Apakah benar yang Yesus yang kau percaya itu adalah Yesus yang luar biasa, yang dimana engkau berkata, Yesus, yes, aku percaya sama Dia, Dialah Tuhanku, Dialah Rajaku. Masa-masa krisis, masa-masa terjadi dalam hidupmu, baik menimpa ekonomimu, baik pekerjaanmu, baik kesehatanmu, baik dalam rumah tanggamu, tetapi engkau tetap berkata, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Yesus. Aku percaya Dia tetap menolong hidupku, sekalipun hari ini aku tidak melihat pertolongannya, tapi aku tetap percaya bahwa Dialah keselamatan dalam hidupku. Apakah Anda tetap memegang teguh keyakinan itu, atau Anda sudah mulai ragu? Ini menjadi sebuah masalah yang besar. Ini menjadi sebuah masalah yang rumit. Ini menjadi masalah yang sangat luar biasa. Khususnya berbicara tentang keimanan kita kepada Yesus. Tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi doa, tidak lagi penyembahan. Coba lihat dirimu, hari-harimu hari ini, apakah terus Tuhan temukan ada penyembahan dalam dirimu, atau mulai berkurang, atau sama sekali tidak ada? Lihat hari-hari hidupmu hari ini, lebih kurang 3 bulan. Apakah jam-jam doamu semakin menaik dan semakin tinggi, atau semakin menurun, atau sama sekali tidak ada? Inilah yang menunjukkan Anda dan saya orang yang sedang diproses. Tetapi dalam proses itu, apakah engkau tetap semakin mencintai Tuhan, atau semakin cintamu mulai pudar kepada Dia? Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap teguh dalam iman? Saudaraku yang kekasih, kalau Anda baca kitab 2 Korintus 11, buka 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Paulus diproses, Paulus diuji dalam sebuah masalah yang berat. Nanti kita bandingkan dengan hidup Anda dan saya ya. Anda bandingkan dengan kehidupannya Paulus, kehidupanmu, kehidupanku, kita bandingkan bersama-sama apa yang dialami Paulus sebanding tidak dengan apa yang Anda alami. Perhatikan. Ayat 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila lagi.
Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Saya mau tanya, siapa yang paling belakang namanya? Si Evan. Evan, kamu sudah pernah di penjara? Belum, ya? Jadi belum ada apa-apanya yang kau alami toh? Belum. Aku lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Sering dipukul. Saya mau tanya, Nando, kamu sering dipukul enggak? Enggak, mungkin hatimu aja yang dipukul ya. Nah itu dia. Dengan wanita-wanita yang lain, atau dia memukul hatinya wanita lain, kan gitu ya. Kan gitu. Sehingga terluka. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Itu yang dialami oleh Paulus. Terus 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Dilempar batu Bapak Ibu kecil, itu jarak dekat, itu tidak jadi masalah. Misalnya dari sini saya lempar Pak Bu Lika. Nah, kelihatan dari sana ya, kau yang punya kamera aja. Ya, ya. Dari sini saya ambil batu kecil aja, batu kerikil yang kecil, aku lempar begini. Itu tidak sakit. Tapi kalau dari jauh Bapak Ibu, Anda dilempar dengan batu kecil, sakit enggak? Sakit. Apalagi di katapel. Tahu di katapel? Ya. Dengan batu kecil sakit enggak? Bukan lagi sakit, naik darah tinggi, emosi. Tidak jelas batu ini besar atau kecil, tetapi biasanya orang lempar paling tidak segenggaman tangan. 1 kali aku lempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Kalau saya sudah, kan gitu ya. Kalau saya sudah, kan gitu. Berapa kali aku sudah menikmati banjir. Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Terus aku banyak berjerilah dan bekerja berat. Aku banyak berjerilah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Kalau yang ini, yang terakhir aku tidak lakukan. Tidak aku alami. Kalau yang ini ayat 27, yang terakhir aku tidak alami. Dan tanpa pakaian. Tidak. Aku banyak berjeri lelah, iya. Aku banyak memikirkan banyak hal, aku berjeri lelah, iya, itu kulakukan. Dan kerja berat, iya. Kerap kali aku tidak tidur, iya. Saya 3 hari 3 malam tidak tidur, Bapak Ibu sudah kasih kemarin dari Berau. Karena harus ke sini ngejar waktu dan segala macamnya, harus cek ini, 3 hari tidak tidur. Itu yang ku alami. Kerap kali aku tidak tidur. Makanya saya pulang kemarin nyampe jam 10 pagi. Saya tidur, mau tidur bunyi lagi HP. Mau dimatikan, nanti sumpah sudah mengatakan 24 jam itu HP. Nggak bisa juga. Setelah aku selesaikan sore pekerjaan di sini, saya ngantor sebentar sekitar jam 2 kemarin, jam 2 pas setengah 3, aku selesaikan, tidur lagi saya. Bangun jam 10 malam. Dan tadi ku sambung lagi malamnya tidur, dan akhirnya lumayan sehat luar biasa. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, iya. Kenapa? Kadang-kadang tidak makan saya. Mau makan pun Bapak Ibu sudah tidak ada lagi rasa, sudah terlambat makan. Dahaga, tidak juga. Karena banyak air, kan gitu ya. Kerap kali aku berpuasa, sering sekali berpuasa.
Kedinginan, iya kemarin aku kedinginan karena lupa bawa jaket. Saya tidur di Bontang di jalan karena mau ngambil hotel lagi, sudah tanggung Bapak Ibu Saudaraku. Tertidurlah saya di simpang Bontang itu, yang ke Sangatta ke kiri, yang lurus ke Bontang, dan saya di tengah-tengahnya itu di tempat biasa taksi itu. Saya tidur di situ karena tidak kuat lagi pulang ke Samarinda. Tidur saya 2 jam, rasanya berat lagi tapi kupaksakan untuk pulang. Kedinginan, iya. Tetapi yang terakhir, tanpa pakaian, enggak. Itu enggak kualami, jangan sampai. Kan gitu ya. Terus. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Nah, ternyata banyak lagi enggak? Banyak lagi yang dialaminya enggak? Banyak. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Urusanku Bapak Ibu kesana kemari, bukan urusan yang lainnya. Bukan memperkaya diri sendiri, tetapi bagaimana saya bisa melengkapi dan bisa mensupport dalam sebuah pelayanan. Terus, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur untuk duka cita? Terus, jika aku merasa bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Bapak Ibu Saudara kasih, inilah yang dialami oleh Paulus. Maka saya mau tanya berseluruh jemaat, sebandingkah dengan apa yang kau alami hari ini? Sebandingkah dengan apa yang dialami oleh Paulus? Tidak. Tapi kenyataannya Paulus tahan uji. Artinya berarti apa yang kau alami belum seberapa. Apa yang dialami oleh Charles Manurung belum seberapa. Harus menyeberang jam 12 malam. Jam 12 malam saya nyeberang di sungai itu. Saya mikir begini, kalau tenggelam kapal ini selesai sudah. Ngeri juga Bapak Ibu Saudaraku. Ngeri. Penyeberangan itu ngeri. Arusnya kencang sekali. Arusnya kencang. Kalau jam 12 malam kan tidak ada manusia lagi. Ya cuma kami aja. Seperti itu. Jam 12 malam nyebrang, saya lihat. Yang anggotanya bilang, ini deras loh Pak arusnya nih. Masa sih, saya bilang. Iya kalau di dalam ini makanya ini kapal ini penyeberangan itu kenapa tidak boleh banyak-banyak karena tidak kuat. Wih, dalam hatiku. Kalau tenggelam ini salah sudah. Tidak ketemu lagi saya pikir. Saudaraku, tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Ternyata sedang Tuhan izinkan itu, Tuhan berikan itu, Tuhan izinkan terjadi untuk Anda diproses, untuk apakah Anda tahan uji, apakah Anda masih punya iman atau tidak kepada Dia. Atau Anda mulai pasrah dengan keadaan, ya sudahlah begini saja. Terima keadaan ini dan ketakutanmu menghantuimu, kebimbanganmu menghantuimu sehingga Anda mulai lemah. Tetapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang mengizinkan Anda dan saya diproses. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegap dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sekarang Bapak Ibu, kita masing-masing akan kelihatan. Pemerintah sudah kasih kita beribadah. Pemerintah sudah izinkan kita beribadah dengan protokol kesehatan yang ada. Tapi kalau Anda dan saya tidak menggunakan kesempatan yang ada dengan konsep, aduh ngapain aku ke gereja, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Saudaraku yang kekasih, gereja tidak terlalu bodoh menyingkapi semua itu. Makanya Anda difasilitasi, disampaikan harus cuci tangan di depan. Ketika pemerintah kasih izin itu Bapak kita beribadah, betapa senangnya saya. Langsung saya panggil saudaraku Pak Manurung yang tukang di seberang untuk buat wastafel di depan. Walaupun ada wastafel kita di dalam. Peraturannya kan di luar. Kadang-kadang kita kan seperti kurang kerjaan. Sudah ada wastafel di dalam, dibuat lagi di luar. Tapi supaya kita mengikuti protokol kesehatan, supaya jemaat saudaraku bisa mengantisipasi semuanya, saya suruhlah buat wastafel di depan. Siapkan sabun dan jemaat atau pelayan tetap mengingatkan kepada jemaat, tetap datang masuk cuci tangan.
beli yang namanya termometer. Saudara kasih, supaya mendeteksi suhu badan Anda. Siapkan tisu, siapkan pelindung wajah. Apalagi? Siapkan hand sanitizer. Apalagi? Di depan ada wastafel, di dalam ada wastafel. Naik Anda ke atas kalau kurang bersih, di atas pun belakang sana ada wastafel. Kalau Anda dan saya masih dalam takut dan letang beribadah, berarti disinilah sedang diuji imanmu. Apalagi alasanmu? Tidak ada masker, Pak. Datang kau ke sini, ku kasih kau masker. Loh serius? Banyaknya masker itu, kan gitu? Kalau kurang di situ, ku ambil di mobil. Apalagi? Kalau kurang lagi, ku suruh Meti, pesan banyak-banyak Meti. Kalau itu ya alasanmu. Kita pesan pelindung wajah dari Jawa sana. Dikirim dari Jawa. Bukan dari Samarinda itu, Pak, dari Jawa pesannya. Naik pesawat lagi bawanya tuh. Nggak mungkin ditenteng jalan kaki dari Jawa segini. Pesan dari Jawa. Kenapa? Karena saking senangnya kita bisa beribadah. Kita memang harus mengeluarkan anggaran besar untuk pesan yang seperti itu. Supaya apa? Supaya jemaat bisa datang beribadah dengan leluasa. Apalagi hand sanitizer pada dari gereja. Wih, itu banyaknya itu di mana? Mau di atas ada, mau di bawah ada. Kalau kurang lagi, ku ambil di mobil. Apalagi? Tisu basah sudah, tisu kering sudah. Apalagi? Semprot. Gereja ini sebelum dimulai ibadah sudah disemprot. Kurang apa lagi? Ayo. Masih kau takut? Masih kau bilang ngapain live streaming saja? Disinilah Anda sedang diuji. Kecuali pemerintah masih larang kita, ayo kita belajar taat. Tapi pemerintah sudah kasih keleluasaan dengan standar kesehatan yang ada. Amin? Amin? Mengapa engkau masih takut? Mengapa engkau masih ragu? Dibuat katakan, buat jarak ibadah. Gara-gara itulah dibuat kata jarak 1 meter lebih nih. Tuh, bayangkan terpaksa kupisahkan Pak Salom dengan istrinya untuk sementara 2 jam. Hanya gara-gara COVID ini. Hanya gara-gara pandemik ini. Ini, lihat itu mereka. Pisah 1,5 meter lebih. Yang harusnya mereka bisa gandengan tangan sambil duduk ibadah. Sekarang bisa enggak? Tak bisa. Jauh kali tanganmu. Kita harus lakukan itu. Yang biasa suami istri mesra dalam ibadah, untuk sementara ini dibuat jarak. Masih takut? Masih ragu? Sebenarnya disinilah Anda dan saya sedang diuji. Apakah Anda orang yang benar-benar militan dan sungguh-sungguh? Kalau Anda bandingkan tadi dengan Paulus, saudaraku, ternyata saya pun tidak pernah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tidak sebanding apa yang dilakukan oleh Paulus. Dicerca, dihina, difitnah, dicaci maki, dipenjara, kelaparan. Bahkan dia rela berkorban dalam banyak hal dalam sebuah pelayanan. Saudara yang kasih, dan dikatakan juga, aku tidak pernah menyusahkan orang lain, tetapi aku berusaha mencari hidupku untuk kebutuhanku sendiri. Bahkan dalam sebuah pelayanan, dia menyewa rumah, dan sewa rumah itu tidak dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Dia buat tenda, dia rakit tenda, dia jual untuk mencukupi dirinya dan juga untuk pelayanan. Saudaraku, sesuai dengan firman tadi, ujilah dirimu sendiri. Tanya dirimu sendiri, apakah Anda benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus? Atau Anda menjadi orang Kristen yang labil, yang tidak punya pendirian? Atau Anda menjadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen? Pada saat inilah kondisi COVID ini, Anda dan saya akan tahu siapa sebenarnya dirimu. Anda orang-orang yang militan dalam Tuhan, atau Anda orang yang lemah? Anda orang yang sungguh-sungguh kepada Kristus, atau orang yang sama sekali hanya orang-orang Kristen yang suam-suam kuku? Dalam proses seperti inilah Anda akan tahu siapa diri Anda. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.